Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas algoritma dan pemrograman kelas dua dua E. kelas 2E. Ya, di sini uh, ada saya Bintang Mahardika dengan NIM 21241013091 dan teman saya. Saya Hansa Fadlan, NIM 2124 1010 3065. Jadi di sini kami akan mempresentasikan project tugas project kami terkait dengan pathfinding list ya. Jadi di sini kami menggunakan kode awal dari dosen pendamping. Jadi untuk codingnya kami modifikasikan secara menyeluruh di sini. Jadi kami akan menjelaskannya secara bergantian. Jadi yang pertama ini sudah ada import dari Tinker ASTK di sini itu sebagai pemicu di coding akhir ada window.mainloop di sana itu supaya pop-up program akan muncul seperti video-video saya sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini ini sudah ada variabel banyak input. Input ini fungsi untuk memasukkan program test case yang sudah disediakan oleh dosen pendamping ini. Ada D1, D2, dan D3. Nah, nanti program akan dijalankan melalui command prompt. Di sini ada split. Split itu supaya untuk memisahkan baris-barisnya di sini. Jadi setiap baris itu akan dipisahkan agar di sini nanti akan berjalan. Nah, ini ada barisnya. Ini ada X dan Y sebagai titik koordinatnya. Ya, ini banyak. Ini 0 dan ini 1 sebagai pemisahnya. Jadi, nah di sini seperti biasanya sudah window TK canvas window width-nya itu sebagai ukuran management feedback. Nah di sini ada panjang X1, X1 dan X2 itu sebagai ukuran dari kotaknya. Ukuran dari kotak nanti yang akan muncul yang labirinya. Lalu ini peta ini adalah variabel. Variabel peta ini nanti akan diisikan oleh ini ya. Nah ini ada beberapa perintah untuk memasukkan kotak-kotaknya di sini. Nah ini create rectangle untuk memasukkan kotaknya. Jadi di sini untuk awalnya kami sudah dibuatkan ya rectangle ini untuk mengisi template awal untuk labirinnya. Lalu di sini kami masukkan, nah ini ada peta 2, ada itu peta 2 itu sebagai pengganti saja untuk warna-warnanya ini. Nanti di sini ada untuk garis C0. Jadi kami mengurutkannya dari sini ya. Untuk satu ini adalah platform yang tidak dilalui. Untuk 0 adalah platform kosong yang harus dilalui. Nah di sini ada white. White itu untuk warnanya yellow, red, dan green. Untuk 0 itu adalah pad yang harus dilalui. Jadi warnanya putih. Kalau yang ini orange ini untuk warna ininya, warna yang platformnya yang tidak dilalui. Lalu yellow itu untuk platform yang akan dilalui dan itu jalan yang benar. Kalau red itu menuju jalan yang salah dan green itu adalah posisi akhirnya. Nanti bisa dijelaskan nanti di akhir saat output berjalan. Sini setelah ini sudah dibuat ya, ini ada rectangle-nya. Sini sudah ada posisi-posisi X2, Y1, X2 plus panjang, Y1 plus panjang, dan fill untuk warnanya. Nah, ini warnanya ditaruh sini biar lebih praktis. Nah, setelah itu, setelah semua dijalankan, maka akan di-append ke peta 2. Peta 2 akan di-append ke peta sini. Maka dari itu, memang akan metode for supaya program akan dijadikan perulangan hingga memenuhi peta di sini. Nah, ini ada start dan end. Start dan end ini itu sebagai titik pacuan awal dan akhir yang ada di garis bawah ini. Nah, dua baris terbawah itu adalah titik pacu awal dan akhirnya. Nanti akan dijelaskan ketika untuk berjalan. Ini untuk stadium split seperti di atas, start 0 dan 1, dan juga end-nya juga di split karena ini nanti harus akan dipisahkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi. Di sini ada fungsi pergerakan dari anunya, apanya yang ditanyakan nanti. Ini misalkan ini yang pertama ada def atas. Nah, ini nanti dicek ini start satunya, nilai satu itu y-nya. Nanti dilihat kan ini mau ke atas, berarti kita dicek dulu ini y-nya. Kalau ke atas itu nanti di min 1, nanti pindah ke atas. Nah, ini sama seperti yang ini di bawah, startnya nanti ditambah plus 1, jadi nanti akan bergerak ke bawah. Untuk yang def kanan ini dicek start array 0-nya yaitu S-nya. Kalau bergerak ke kanan nanti bertambah 1. Kalau bergerak ke kiri jadi min 1. Nah, ini misalnya ada def sudah lewat, fungsi sudah lewat ini nanti apa ya, blok jalannya sudah dilewati oleh anunya itu nanti diubah nilainya menjadi 2 sehingga nanti agar tidak apa ya bolak-balik gitu. Terus selanjutnya ada fungsi dead end. Nah, di sini ngecek untuk apanya itu list peta dengan array y dan array x-nya itu dijadikan 3. Nanti misalnya kalau misalnya ada menabrak jalan buntu, nanti itu pindah balik ke jalan yang sudah dilewati nantinya. Terus ini selanjutnya ada anunya apa fungsinya itu ada while true. Di sini ada variabel x yaitu start dengan array 0-nya yaitu nilai x itu sendiri dan y dengan start array indeks 1 yaitu y itu sendiri. Terus selanjutnya ada pengecekan jika nilai start sama dengan dan n ya nilai peta indeks y dan indeks x itu sama dengan 4. Terus setelah itu di break alias perintah sudah selesai. Artinya nilai nilai startnya itu sudah mencapai akhirnya, itu sudah mencapai ke tujuan akhirnya. Selanjutnya ini ada if, for if ini ada peta y-1 dengan indeks x sama dengan 0, yaitu y-nya itu apakah di atas x-nya itu bisa bernilai 0, nanti itu perintahnya ke atas. Terus ditanda ini sudah lewat, jadi nanti nilai anunya itu sama dengan 2. Terus selanjutnya ada peta y plus 1 dengan indeks array keduanya x sama dengan 0 nanti ke bawah dan seterusnya. Nanti misalnya dicek lagi misalnya x1 itu sama dengan 0 ke kanan. Misalnya bisa ke kiri nanti ke kiri dan seterusnya. Nah, itu sesuai namanya jika x plus 1 sesuai dengan kayak di koordinat kalau minus itu ke kiri, kalau plus itu ke kanan, kalau plus itu ke atas, kalau minus itu ke bawah. Nah, nanti kalau misalnya sudah dicek semua itu dari yang peta y x1 sama dengan 0, nanti ada elif lagi yaitu dengan peta array y dan x min 1 sama dengan 2. Nah, ini 2 kan tadi kan sudah dilewati. Nah, itu misalnya atas kiri bawah kan itu nggak ada yang bernilai 0, nanti kan artinya itu termasuk jalan buntu. Nah, misalnya sudah jalan buntu itu nanti kita balik ke nilai yang berdua lagi, terus dijalankan fungsi dead end. Nah, dead end kan itu artinya itu fungsi mati, jadi nanti nilainya jadi 3. Terus lanjut ke atas dan persis seperti yang di bawahnya itu ada dead end ke bawah, terus ke kanan ada yang ke kiri. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada x dengan len peta. Nah, ini untuk apa ya? Untuk kayak fungsi for untuk yang selanjutnya di mana hasilnya kan sudah list itu. Jadi kita dibuat len dulu sehingga bisa jalan fungsinya. Sama itu x untuk len peta y dan dengan len petanya. Terus ini ada y peta barunya yaitu panjang apa namanya? Kayak bloknya gitu. Terus ini ada for lagi, for i in range y-nya tadi yang sudah dilenkan. Terus itu kita buat variabel baru yaitu x2 panjang lebar dari bloknya 50, terus panjang anunya lagi nanti 50. Terus di sini kita buat array baru yaitu peta baru. Di sini nanti kita kayak array baru itu yang sudah diubah nilai awalnya tadi yang sudah sampai ke hasil akhirnya, nanti itu dimasukkan ke sini. Ini ada for j in range x-nya. Nah, ini seperti yang for yang di awal tadi, ini ada fungsi membuat kotaknya, membuat file finder-nya itu default-nya itu warnanya orange. Nah, jika if peta dengan i dan j sama dengan 0, nanti dibuat white, terus nanti peta barunya di append dengan nilai 0. Seterusnya untuk yang nilainya 2 yaitu yellow, untuk nilainya 3 yaitu red, dan untuk nilainya yang 4 yaitu green atau selesai. Nah, else itu ditambah peta baru dengan append
nilainya 1. Nah, ini ada rectangle-nya sesuai yang dijelaskan tadi. Ini buat kayak kotaknya gitu. Selanjutnya di X2-nya ditambahkan dengan panjang. Akhirnya tuh YP terbarunya panjang. Jadi for loop-nya itu ke X-nya dulu sampai satu baris selesai, terus ke baris selanjutnya gitu. Nah, ini yang akhirnya ini peta sedang terbaru ini, peta yang di awal dibuat tadi itu ditimpa dengan peta baru yang sudah diganti warnanya. Nanti biar kelihatan jelas seperti apa itu. Terus selanjutnya ada window main loop, yaitu pembukaan jendelanya. Mungkin langsung dibuka contohnya aja. Ya, jam kita dibuka ya. Baik, jadi di sini kami akan menjalankan programnya ya. Jadi yang pertama itu ada test case yang pertama di 1. Cuaca P-Python P1PY. Nah, ini sudah terlihat di sini ya. Jadi untuk saya jelaskan secara singkat. Jadi di sini untuk 88 sendiri itu adalah ukuran dari keseluruhannya 8 kali 8. Lalu yang ini mulai baris 2 sampai baris 9 itu adalah bentuk dari labirinnya. Ini 111 0000. Nah, ini di sini ini sudah nolnya ini sudah dalam bentuk variabel lain yaitu 2, dan kalau yang merah 3, dan kalau yang 4 hijau. Dan setelah karena codingan ini, karena kode yang terakhir ini, kita mengubah jika 2 itu adalah yellow, 3 adalah red, dan 4 adalah green sebagai indikatornya supaya kita mengetahui mana yang jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan mana jalan finishnya. Nah, yang ini satu-satu ini adalah startnya untuk titik pacu awalnya di sini, dan 6 ini adalah titik pacu akhirnya atau finishnya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti sini pas. Baik, selanjutnya yang D2. D2 mana itu? Baik. Python D1 PY D2 TXT. Nah, jadi nah di sini nah di sini sama ya 88, sama di sini yang berbeda adalah jalurnya dan titik awal dan titik akhirnya. Nah, titik awalnya di sini adalah 3 dan 6. 1 2 3 1 2 3 4 5. Ya. Jadi di sini ya, titik awalnya di sini dan titik akhirnya 5 1 di sini. Nah, kenapa ini kok merah? Karena jalan yang menuju ke titik yang benar ini di sini. Kalau yang misalnya kita dead end, ini kan diurutkan ya dari atas, bawah, kanan, kiri. Karena kanan terlebih dahulu daripada kiri, jadi otomatis ini sudah melaju ke sini terlebih dahulu dan ke atas, lalu ke kiri dan ke atas lagi. Karena dead end, jadi ini berubah. Nah, karena apa dan berhenti di sini? Karena ini adalah titik awalnya. Dan dari titik awal itu dari kanan maju ke kiri, atas, lalu ke kanan lagi. Nah, kenapa di sini putih? Karena di sini sudah ditemukan oleh titik akhir terlebih dahulu. Makanya titik putih ini tidak terisi. Nah, untuk penjelasan titik putihnya lebih banyak ada di titik 3 ya. Saja Python B1PY. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk ini ada terdiri dari 14 ya. Terus kali 14, lalu di sini titik awalnya di sini 1.1 dan titik akhirnya 12.1 di sini. Mungkin Hans mau jelasin ya, kenapa kok bisa ada titik putih di sini? Ya, monggo. Oke, mungkin lebih ke urutan fungsinya tadi yang jelaskan kamu kan urutannya dari atas ke bawah, kanan, dan ke kiri. Nah, ini dari titik 1 ke 1. Ini kan urutannya atas ke bawah, nggak ada yang bisa. Jadi ke kanan. Terus nah sampai kuningnya kan ini, kenapa nggak ke kanan lagi? Kan urutannya tetap atas bawah. Jadi misalnya dicek dulu ini atas nggak bisa. Oh, di bawah bisa. Bawah langsung ini. Jadi yang putih itu nggak dianu. Terus ini yang di titik di sebelum merahnya ini dicek dulu. Atas bawah ternyata sudah dilewat nggak bisa. Makanya ke kanan. Terus ke kanan dicek lagi atas bawah bisa ke bawah. Terus sampai di bawah ini merah, loh nggak bisa, balik lagi ke tempat yang di kuning awal ini. Terus balik ke kiri, nah, dicek lagi ke atas, bawah, kiri, kanan, kiri, ternyata yang paling yang bisa dianu lewat bawah. Terus sampai sebelum ke dicek lagi,
atas atau bawahnya, terus ke kanan, ternyata ke kanan bisa ke kanan, dicek lagi ke atas ke bawah bisa, ternyata dicek lagi di bawahnya itu sudah dead end, jalan buntu, balik lagi ke atas terus ke kiri. Nah ini sudah balik titik awalnya ke kiri lagi, dicek lagi atas ke bawah, di bawah bisa bawah terus sampai akhirnya cek ini ke kanan. Nah ini setelah sampai ke kanan sana ke atas, oh bisa ternyata ke atas terus sampai akhirnya ke merah, terus ketemu deadnya lagi, kembali lagi ke bawah, cek lagi atas bawah, nggak bisa ke kanan, cek lagi ke atas, oh bisa ke atas, sampai di atas, oh bisa ternyata, tapi dead end lagi, balik lagi ke tempat titik persimpangan awal, terus balik ke terus cek lagi atas bawah, nggak bisa, ada yang bisa, kanan nggak bisa, terus ke kiri, cek lagi atas bisa, kanan bisa, di atas bisa, kanan lagi bisa, ketemu jalan hijau, selesai. Baik, jadi Kurang lebih seperti itu. ya lebih tepatnya seperti itu. Jadi untuk yang putih-putih ini ya istilahnya itu adalah garis patnya jalurnya, tapi jalur di masa kita Dilewati. itu ya tidak perlu dilewati karena ini berurutan ya, dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Kalau sudah menemukan part yang bisa dilalui, maka part selanjutnya itu sudah tidak akan dilanjutkan, jadi kosong, dibiarkan putih seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.